Di tengah gemuruh perdebatan panas di PBB baru-baru ini, Rusia dan China secara tegas menolak rencana bantuan Israel ke Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat. Rusia bahkan menuduh Israel berupaya mengubah PBB menjadi alat untuk melancarkan operasi militer brutalnya sendiri, berusaha menghancurkan netralitas lembaga dunia tersebut. Ketegangan meningkat drastis, memicu debat sengit yang mengguncang dunia diplomasi internasional. Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dorothy Say, bersuara lantang mendesak PBB dan organisasi bantuan kemanusiaan agar turut serta dalam rencana yang diklaim mampu menyalurkan bantuan langsung ke warga Gaza tanpa campur tangan Hamas. Mereka memperkenalkan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang diyakini mampu memastikan distribusi bantuan secara aman dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, menjanjikan akses tanpa hambatan bagi warga sipil yang sangat membutuhkan. Namun suara kritis tak bisa dibungkam. Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, menegaskan bahwa PBB tidak akan terlibat dalam operasi ini demi menjaga independensi dan netralitasnya. Pernyataan ini menegaskan kewaspadaan atas kemungkinan permainan politik di balik bantuan tersebut. Lebih keras lagi, Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, mengecam rencana ini sebagai kedok licik yang berpotensi memperpanjang penderitaan warga Palestina dan memicu gelombang pengungsian yang semakin parah di tengah konflik yang tak kunjung usai. Seharusnya di tengah krisis kemanusiaan yang mengerikan, Israel membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan untuk Gaza. Namun faktanya, Israel justru menahan keras setiap upaya masuknya bantuan tersebut. Alasan yang sering mereka kemukakan adalah bahwa Hamas memanfaatkan bantuan itu untuk memperkuat kemampuan militernya. Sayangnya sampai saat ini klaim itu belum pernah dibuktikan secara nyata, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internasional. Selain kekhawatiran itu, Israel juga takut bahwa senjata-senjata yang diselundupkan ke Gaza mungkin datang bersama bantuan kemanusiaan. Disinilah China dan Rusia masuk dalam sorotan. Israel mulai curiga kedua negara ini menjadi sumber senjata bagi Hamas karena beberapa senjata yang ditemukan di medan pertempuran ternyata dibuat oleh mereka. Ambil contoh rudal anti-tank HJ-8L Red Arrow buatan China yang digunakan Hamas untuk menyerang kendaraan tempur Israel bernama Namer. Video serangan ini sempat viral dan mengejutkan banyak pihak. Belum lagi video lain memperlihatkan Brigade Al-Qassam menembak jatuh helikopter Israel dengan rudal permukaan udara 9K-32 Strela 2 produksi Rusia. Fakta-fakta ini memunculkan pertanyaan besar, apakah China dan Rusia adalah pemasok senjata utama bagi Hamas? Ternyata dukungan senjata dari kedua negara itu tidak hanya berhenti pada Hamas. Hizbullah di Lebanon juga dikabarkan memperoleh peralatan perang dari Rusia dan China. Mereka menggunakan peluncur roket ganda 220 mm dan sistem TOS-1A, keduanya produk Rusia, dalam serangan ke wilayah utara Israel. Selain itu, mereka juga pernah memakai peluncur roket tipe 632 high explosive buatan China. Bahkan ketika ketegangan Moskow dan Washington memuncak, muncul kabar bahwa Rusia tengah mempertimbangkan untuk memberikan rudal anti kapal kepada Houthi di Yaman. Di tengah blokade ketat Israel yang memutus hampir seluruh aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah modern, China justru muncul sebagai garda terdepan yang berani menembus rintangan berat tersebut. Pada Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, secara resmi mengumumkan bahwa negaranya telah mengirimkan bantuan darurat berupa 60.000 paket makanan pokok ke Gaza lewat jalur pengiriman dari Yordania. Pengiriman tahap pertama yang mencakup sekitar 12.000 paket makanan dilaporkan berhasil disalurkan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Bekerja sama erat dengan organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah Palestina, China memastikan seluruh paket makanan tersebut sampai tepat sasaran, yaitu kepada 6.200 keluarga pengungsi yang rumahnya hancur lebur akibat konflik berdarah Israel-Hamas. Tiongkok juga berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai sekitar 2,75 juta dolar Amerika Serikat yang rencananya akan dikirim dalam 6 gelombang pengiriman terpisah selama beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, tepat pada bulan Agustus 2024, China kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menyerahkan dana sebesar 3 juta dolar AS kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA. Dana tersebut sangat vital dalam mendukung operasi kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, mengingat UNRWA mengelola sebanyak 154 fasilitas penting, mulai dari sekolah, pusat pelatihan, gudang logistik, hingga pusat kesehatan, yang telah dialihfungsikan menjadi tempat penampungan darurat bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal.
Sejak awal meletusnya konflik sengit antara Israel dan Hamas, China termasuk negara yang cepat tanggap dalam merespon krisis kemanusiaan yang mengancam jutaan penduduk Gaza. Dalam waktu beberapa minggu saja, mereka telah mengirimkan bantuan sebesar 15 juta yuan atau sekitar 2 juta dolar AS yang mencakup paket makanan dan obat-obatan penting bagi warga Gaza yang terjebak di zona perang. Langkah cepat ini mengindikasikan komitmen kuat China dalam membantu Gaza saat mengalami masa-masa paling sulit dan kritis. Bahkan jauh sebelum perang pecah pada Agustus 2023, China sudah terlebih dahulu memperlihatkan kepeduliannya dengan memberikan dana sebesar 1 juta dolar AS kepada UNRWA untuk mendukung program pendidikan bagi 5.300 anak pengungsi Palestina yang tersebar di 5 sekolah di jalur Gaza. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi anak-anak yang berjuang keras mengenyam pendidikan di tengah kondisi krisis yang terus berlangsung tanpa henti. Sebagai negara yang juga memiliki pengaruh besar di dunia, Rusia pun turut serta dalam mendukung ataupun menyalurkan bantuan ke Gaza. Seperti pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin, melihat krisis kemanusiaan yang semakin parah. Ia menuturkan bahwa situasi di Palestina sebagai peristiwa tragis dan bencana kemanusiaan. Ia pun turut mengkritik kebijakan Israel atas blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dan menyebutnya sangat mengkhawatirkan. Бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам. Pernyataan tersebut terjadi ketika Presiden Putin melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Rusia itu kembali mengingatkan bahwa Moskow telah mengirimkan lebih dari 800 ton barang, termasuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan penting kepada mereka yang membutuhkan dalam kurun waktu setahun terakhir. Menandai bahwa Rusia pun tidak kalah pedulinya dengan nasib rakyat Palestina. Terakhir, Rusia mengumumkan bantuan kemanusiaannya telah mencapai gelombang ke-32. Menandai bahwa negara tersebut tidak henti-hentinya mengulurkan bantuan kepada penduduk Gaza. Dalam laporannya, Rusia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga 28 ton untuk diberikan ke penduduk Gaza melalui Mesir. Bantuan hingga puluhan ton tersebut disebutkan meliputi makanan, barang-barang penting, dan peralatan rehabilitasi teknis. Di awal tahun 2024 pun, Rusia kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap penduduk Gaza dengan kembali mengirimkan 29 ton bantuan kemanusiaan. Bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Mesir, bantuan kemanusiaan puluhan ton Rusia yang meliputi sereal, tepung, gula, produk penyimpanan jangka panjang lainnya, serta produk kebersihan pribadi diharapkan dapat tersalurkan ke keluarga-keluarga di Gaza. Dengan bantuan ini, kebutuhan penduduk Gaza untuk tetap hidup setidaknya dapat terpenuhi untuk beberapa hari. Selain itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas sempat mengumumkan bahwa Rusia kembali memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza awal tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, Rusia mengirimkan 30.000 ton gandum untuk penduduk Gaza. Bantuan ini tentunya sangat-sangat membantu dalam menyediakan konsumsi bagi para pengungsi yang hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari internasional.